Kasus ini bermula dari informasi yang diterima Mario Dendi dari mantan pacarnya, Anastasia Prestia Amanda atau AG, mengenai dugaan hubungan tidak pantas antara AG dan David Ozora. Informasi tersebut memicu kemarahan Mario yang kemudian berusaha menghubungi dan menemui David untuk meminta klarifikasi. Setelah beberapa kali gagal bertemu pada 20 Februari 2023, Mario bersama AG dan temannya Shane Lucas mendatangi David di rumah temannya di Kompleks Grand Permata, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut terjadi perdebatan yang kemudian berujung pada penganiayaan berat terhadap David. Mario melakukan tindakan kekerasan dengan memukul dan menendang kepala David hingga mengalami cedera otak serius yang mengancam keselamatan jiwanya. Kejadian ini sempat direkam dan videonya viral di media sosial, sehingga menarik perhatian publik luas. Kasus ini menjadi sorotan karena pelaku merupakan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, sementara korban masih di bawah umur pada saat kejadian. Proses hukum berjalan dengan Mario Dendi dan dua rekannya ditetapkan sebagai tersangka, dan Mario divonis 12 tahun penjara serta diwajibkan membayar restitusi sebesar 120 miliar kepada korban. Jenis akomodasi sesuai konflik. Penyelesaian konflik dilakukan melalui proses hukum pidana. Mario Dendi dan dua rekannya ditetapkan sebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario divonis 12 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Selain hukuman penjara, pengadilan juga memutuskan restitusi sebesar 120 miliar untuk korban. Tawaran restoratif justice sempat diajukan namun keluarga korban menolak. Damai tanpa proses hukum berjalan. Faktor pendorong integrasi sesuai konflik. Faktor pendorong integrasi adalah penegakan hukum yang tegas untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban. Mengungkapkan fakta melalui bukti video rekaman, chat WhatsApp, dan CCTV, memperkuat proses hukum. Keterlibatan aparat kepolisian dan jaksa memastikan bahwa hukum ini berjalan dengan transparan dan adil. Selain itu, adanya tuntutan restitusi sebagai kompensasi korban juga menjadi bagian dari integrasi sosial untuk memulihkan hak korban dan menjaga ketertiban. Sifat integrasi dalam kasus ini bersifat formal dan represif, yaitu melalui mekanisme hukum pidana yang menuntut pertanggungjawaban perilaku secara tegas. Integrasi ini bukan hanya sekedar rekonsiliasi sosial, melainkan penegakan norma hukum yang bertujuan memberikan efek jerah serta melindungi hak korban. Nah, proses hukum yang berjalan secara transparan dan adanya hukuman penjara serta restitusi menunjukkan integrasi sosial melalui penegakan keadilan negara, bukan penyelesaian informal atau damai tanpa proses hukum. Nah, kesimpulannya dari kasus ini menggambarkan proses penegakan hukum yang komprehensif, mulai dari latar belakang konflik yang dipicu oleh informasi dugaan perlakuan buruk, proses akomodasi melalui jalur pidana dengan vonis dan restitusi, faktor pendorong integrasi berupa penegakan hukum dan perlindungan korban, serta sifat integrasi yang formal dan represif demi menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Saya Muhammad Adrian Suli, absen 27. Perkenalkan nama saya Kisah Tumami, absen 22. Perkenalkan nama saya Ferdina Panggi, absen 16. Saya Oida Susarusti, absen 36. Warahmatullahi wabarakatuh.